Halo teman, Nursul Channel sekarang berada di Desa Limakoli di areal perkebunan milik dari kelompok Tani Mai Itafali Nusa Rote yang diinisiasi oleh Pak Mikris Nale, ya, seorang putra Rote yang 10 tahun terakhir bekerja di Kementerian Perindustrian dan purna tugas kemudian kembali ke Rote dan mengerjakan kebun sementara seluas 4 hektar lebih ini yang akan ditanami berbagai komoditas dan terintegrasi, dan kita akan melakukan perbincangan dengan Pak Mikris terkait program agribisnis ini, langkah yang dilakukan seperti apa. Kita akan lakukan perbincangan, Nursul Channel akan melakukan perbincangan dengan beliau. Ikut terus Nursul Channel. YouTuber. Selamat sore Pak Mikris. Saudara Molek. Ernest Sula, seorang YouTuber di Rotendao. Selamat datang di lahan kami. Agribisnis. Ya, kebun agribisnis. Ini lokasinya nama apa nih Bapak Mikris? Di Dita Lain. Di Dita Lain? Ya, di Dita Lain. Wow, luar biasa sekali Bapak Kebun Mikris. agribisnis. Di sini namanya terintegrasi. Terintegrasi. Mengapa terintegrasi? Karena ada intinya dan ada byproductnya. Ya, jadi tanaman inti, komoditi inti di sini adalah jagung. Iya. Byproductnya adalah peternakan, perikanan. Di sini peternakan, perikanan juga masuk di sini. Jadi selain pertanian, peternakan, perikanan. Peternakan ada budidaya sapi, babi dan ayam. Lalu perikanan budidaya ikan air tawar. Iya. Ikan air tawar itu ikan mujair dan ikan lele. Nah, produk utama jagung ini yang kita kembangkan adalah jagung varietas unggul Hokkaido, Jepang. Wow, varietas Jepang ya? Ya. Hokkaido itu adalah satu pulau di Jepang, yang pulau terbesar kedua di Jepang, menghasilkan bibit jagung yang varietas unggul. Sudah ditanam dan ini sudah Tunggu. Ini kapan tanamannya Pak Mikris? tanam dari hari Senin. Senin ya? Dan sejak kemarin sudah tumbuh. Iya. Jagung ini varietas unggul dan satu pohon kalau perlakuannya bagus maka hasilnya bisa tongkolnya bisa 6. Oh, sampai 6 ya maksimal ya? Setiap tongkol itu bisa 0,6 sampai 0,7 kilogram. Artinya kalau dua tongkol berarti sudah sekitar 1,5 kilogram kalau ditimbang. Nah, ini tergantung dari perlakuan. Nah, Bapak melihat di sini bahwa kami di sini saya sebagai ketua kelompok, namanya ketua kelompok Mai Fali Nusa Rote. Iya. Apa itu Mai Fali Nusa Rote? Mai Fali Nusa Rote adalah kalimat ajakan terhadap putra-putri Rotendao yang tinggal di luar Pulau Rote. Iya. Misalnya di Kupang, di Jakarta, Jabodetabek, dan bahkan di luar negeri. Bapak Mikris sendiri adalah putra Rote yang tinggal di luar itu? Saya sebagai seorang putra Rote yang tinggal di luar Jakarta. Dan saya tinggal di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta di Kementerian Perindustrian hampir 10 tahun. Dan saya tinggal di Kota Depok. Sehari-hari saya pergi bekerja karena macetnya ibu kota. Dengan kendaraan yang begitu padat, maka saya menggunakan KRL. Jarak tempuhnya 20 sampai dengan 30 menit sudah sampai kantor. Bapak Mikris, boleh tahu ini luasannya berapa nih Bapak Mikris? Luasannya ini 4 hektar. 4 hektar ya? Lebarnya ini 150, panjangnya 2,7, jadi 4 hektar, lebih sedikit. 4 hektar. Saya mau kelompok Mai Fali ini akan tenaga untuk sensor itu 2 orang dan bekerjanya 6 hari. Sedangkan tenaga
manual itu bekerjanya 1 bulan lebih. Itulah keterbatasan kita. Tapi paling tidak dengan luasan seperti ini sebuah permulaan yang baik sekali Bapak Mikris. Iya. Bapak Mikris, Bapak kan pernah tugas di Jakarta. Di Jakarta kan walaupun anak Rote, tapi untuk Jakarta kan sudah 10 tahun di sana dan sudah hidup di tengah kota Jakarta yang dengan berbagai fasilitas. Tapi apa yang membuat Bapak Mikris tinggalkan keluarga di sana rela pulang kampung ini untuk buat perkebunan ini? Saya sebenarnya saya belum pensiun. Baik Bapak Mikris, kembali ke pertanyaan saya tadi yang kita ulangi lagi. Bapak kan putra Rote tapi 10 tahun terakhir bahkan lebih tinggal di Jakarta, bekerja di sana, merasakan ibu kota Jakarta, tapi mau-maunya pulang ke kampung halaman untuk hanya sekedar buat kebun. Ini apa yang memotivasinya Bapak Mikris? Ya, jadi sebenarnya saya pegawai negeri sipil yang sudah golongan 4D dan saya perencana ahli media di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Industri Agro. Ya, saya sebenarnya bisa mengambil porsi perencana utama dan itu sampai dengan umur 65 tahun. Iya. Itu berarti saya sekarang 60, maka 5 tahun itu saya pensiun dini. Saya tidak mengambil porsi utama. Saya ingin kembali ke daerah saya Nusa Rote, Nusa Fuafunik. Itu artinya saya kembali ke Rote ini sebagai Nusa Fuafunik, di mana tempat di mana saya dilahirkan. Iya. Fuafunik itu artinya saya punya ari-ari ditanam di sini. Iya. Biasanya fuafunik artinya ditanam di atas, ditaruh di atas pohon, dilahirkan dan ditaruh di atas pohon. Kalau orang bilang ari-ari sekarang itu ditanam, nah itu saya ditanam di atas pohon, disimpan di atas pohon, namanya Nusa Fuafunik. Nah itu Nusa Fuafunik dan Nusa Dalusitak. Saya ingin kembali ke sini dengan masih ada sisa waktu 5-10 tahun ke depan, saya masih energik, maka saya ingin mengabdikan diri untuk membangun Nusa Rote di bidang ekonomi, khususnya agribisnis. Itu yang menjadi motivasi ya, motivasi utama. Ya, jadi, tapi apakah hanya sekedar untuk bagi Bapak Mikris punya diri sendiri kepuasan, atau dengan perkebunan ini ada yang ingin dicapai atau ada orientasi lain bahwa nanti perkebunan ini apakah bisa menjadi contoh bagi orang lain seperti tadi, bahwa anak-anak Rote yang di lain maupun yang ada di Rote untuk bisa kembali ke perkebunan dengan terintegrasi seperti yang Bapak Mikris. Jadi begini Bapak Ernest, jadi saya berpikir bahwa kalau saya tinggal di ibu kota saya sudah cukup. Iya. Karena saya sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, dan bahkan saya ditawari untuk menduduki beberapa jabatan strategis di perusahaan swasta nasional maupun BUMN, tapi saya menolak karena saya berpikir bahwa kalau saya ke daerah, walaupun pendapatan saya sedikit, tapi saya bisa membangun di bidang ekonomi, khususnya agribisnis, dan disitulah saya bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Rotendao, khususnya petani-petani. Petani di sini belum bisa mengenal bagaimana agribisnis itu. Agribisnis itu adalah mulai dari hulu, yaitu dari kebun, menanam di kebun, lalu mulai dengan hilirisasi di pabrik, dan sampai dengan pemasaran itu. Nah itu di daerah hampir di seluruh Indonesia belum melakukan agribisnis dengan baik. Pola pertanian mereka dan pola industri mereka terpisah-pisah. Bertani oleh kelompok tertentu, industri oleh kelompok tertentu, pemasaran oleh orang tertentu. Nah, di sini kita integrasikan, jadi mulai dari kebun, pengolahan sampai dengan pemasaran, semuanya terjadi di kebun ini sebagai pilot project. Pilot project ini dikelola oleh kelompok My Valley Nusa Rote. Nah, My Valley Nusa Rote itu tadi saya sudah jelaskan, tapi adalah bahasa Rote yang diindonesiakan, mari kembali ke Pulau Rote. Tentunya Pulau Rote ini adalah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Rotendao. Pulau Rote pada khususnya dan Kabupaten Rotendao pada umumnya. Disitulah saya mau kembali ke sini membuat pilot project ini mulai dari 10 hektar pada tahun ini dan sekarang baru 4 hektar
sebentar lagi akan tambah 6 hektar jadi 10 hektar. Pada tahun ini dan tahun depan tambah 10 hektar menjadi 20 hektar. Luar biasa sekali Bapak Mikris. Ya, saya kira belum terlalu luar biasa juga. Bagi Bapak Mikris ya, tapi bagi kita ada di Rote melihat kebun dengan seluas ini dan terintegrasi itu satu hal yang luar biasa dan baru. Saya kira bagi saya, selevel saya minimal 100 hektar baru dikatakan biasa-biasa. Karena bobot saya sudah harus minimal 100 hektar. Karena saya sudah keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, orang membuat kebun yang begitu luas, tetapi orangnya sedikit, yang bertaninya sedikit, yang kerjaannya sedikit dengan mekanisasi pertanian modern. Jadi ini masih sangat sedikit dan saya belum terlalu berbangga. Karena ini masih sangat sedikit. Bagi level saya harusnya 100 atau 200 hektar baru itu dinamakan perkebunan. Tapi sudahlah, kita bersyukuri kepada Tuhan. Ini kan baru dimulai. Mau sekecil apapun Tuhan berikan lewat tangan-tangan kita dan lewat tangan-tangan ajaib, invisible hand. Tangan ajaib yang tidak dapat saya lihat, yaitu dari Tuhan. Tuhan memegang tangan saya dan tangan saya memegang tangan Tuhan. Bapak Mikris, tadi kan baru jagung. Komoditi lain lagi yang akan ditanam di kebun ini apa Bapak Mikris? Ya, jadi di kebun ini kita mendesain namanya agroforestry. Iya. Apa itu agroforestry? Agroforestry adalah tanaman pertanian di antara tanaman tegakan atau tanaman pepohonan. Iya. Istilah agroforestry ini adalah teori baru yang baru dikembangkan 5 tahun terakhir oleh para pakar ya dari khususnya Indonesia dari IPB. Literaturnya belum terlalu banyak. Dan kebetulan saya mendalami ini di IPB lewat diskusi, seminar dan beberapa kali dengan para pakar di sana. Dan saya mengerti benar bahwa agroforestry penting. Sehingga di antara tanaman pertanian yaitu jagung yang saya tanam, di celah setiap 10 meter akan kita tanam tanaman tegakan yaitu pohon lamtoro. Lamtoro itu kita tanam dan sebaris ini sehingga teras. Jadi kalau tanah ini punya kemiringan derajat sekian, sekitar 15 sampai 40 derajat, maka tentunya terjadi erosi. Supaya mencegah terjadi erosi, maka kita menerapkan pertanian berbasis agroforestry. Jadi tanah ini tidak tergerus air dan tidak habis humusnya dan menjadi tanah yang kurus di kemudian hari. Jadi akan setiap 10 meter ada barisan lamtoro. Mengapa saya memilih lamtoro? Karena lamtoro itu sebagai makanan pakan ternak bagi sapi yang tadi saya katakan. Iya, itu ya nanti akan jadi pakan bagi ternak, bagi sapi. Iya, jadi di dalam sini selain ditanam jagung sebagai komoditi utama, itu dengan penerapan agroforestry maka ada tanaman tegakan, yaitu tanaman tegakan atau tanaman pepohonan. Di samping agroforestry namanya tumpang sari. Desain pertanian yang teori semula orang mengatakan baru tumpang sari. Tumpang sari itu arti pertanian sejenis. Jadi tanaman pangan dengan tanaman pangan. Misalnya antara jagung di dalamnya ada kacang-kacangan. Jadi habis makan jagung ada kacang-kacangan, ada ubi-ubian. Jagung petik bulan Maret, ubi atau singkong itu bisa bertahan sampai dengan Juli Agustus baru panen. Kacang merah yang kita bisa panen setelah jagung kita bisa panen kacang merah. Nah itu namanya tumpang sari. Itu bisa membantu petani. Jadi selain itu kita bisa tanam itu. Kemudian yang saya katakan tadi ada namanya jagung itu sebagai byproduct, sebagai produk inti. Sedangkan byproductnya ada sapi, babi, ayam dan ikan. Nah daun daripada jagung, batang daripada jagung kami menggunakan mesin pencacah. Mesin pencacah, jadi daunnya dicacah, diolah dan batangnya lalu dikasih tambahan vitamin lalu untuk makanan sapi. Bapak Mikris 2,5 hektar ya untuk sementara. Sekitar 2,6 ke panjangnya. Jadi kalau kita ini khusus jagungnya berapa lubang atau kotong bilang berapa lifak ini dari luasan ini? Lubangnya? Iya berapa? Itu sudah kalau kata orang Rote bilang berapa luas atau berapa lifak ini ribuan. Jadi begini Bapak, setiap ini 1 meter. Jadi kalau 1 hektar itu
panjangnya 100, maka itu 100 lubang. Iya, iya, iya. 100 lubang dikali 100 lubang. Jadi Bapak 1000 ya, kali jadi, 2. jadi tinggal Bapak kali sedikit. Iya, iya, iya. 100 kali 100 berarti sudah 10.000 lubang untuk 1 hektar. 1 hektar. Kalau ini 4 hektar berarti 40.000 lubang. Waduh, luar biasa sekali. 40.000 lubang itu secara teori. Hmm. Tetapi ada sisi-sisi yang pagarnya bengkok-bengkok, maka iya. tidak seperti itu. Oke. Nanti ke depan pagarnya tidak bengkok-bengkok lagi. Siap. Berarti tepatnya 40.000. Tapi ini kira-kira kurang sedikit. Ya 40.000 lah. 40.000 lubang. Anggota kelompok atau total yang bekerja di kebun ini berapa Bapak Mikris? Yang total kerja di sini, yang sudah bekerja di sini 40 orang. Iya. Kelompok Maifani Dari Nusa desa Rote. 5 Koli sini. Desa 5 Koli. Dan semua di sini ada beberapa dusun yang ada yang sudah datang bekerja, dan setelah sore hari mereka kembali. Upah mereka, saya memberikan upah harian 50.000 per hari, dan disitulah mereka juga makan minum kita tanggung, juga kopi dan sebagainya, snack ringan kita tanggung, dan juga nanti ada dokter. Dokternya hari ini sebenarnya berkenan datang, tapi karena kita ada kita terlambat ke sini, jadi dokter Lianya tidak sudah sempat melakukan praktik pada jam 4. Iya. Sekiranya Bapak datang pada siang hari, maka saya sudah memprogramkan di sini setiap hari Sabtu dilakukan check up bagi semua karyawan saya. Oh, luar biasa sekali. Ya. Jadi dokter harus mencek up, karena di sini kita menggunakan pertanian berbasis hijau dan berkelanjutan, ya, industri green industry juga, jadi industri hijau juga, ya. Bapak Mikris, langkah besar Bapak, kita boleh menyebut seperti itu, karena untuk di Rote ini baru pertama kali. Apakah sudah ada pemerintah kah atau ada pihak lain yang datang ke lokasi Bapak ini? Iya, jadi yang datang ke sini sudah dari Dinas Pertanian sudah datang. Iya. Dinas Pertanian sudah, penyuluhnya juga sudah datang, dan Dinas Peternakan Kepala Dinasnya sendiri datang, yaitu Pak Herman Haning, Insinyur Herman Haning. Kepala Dinas Perikanan oleh Pak James Riu sudah datang, dan Bapak Desa 5 Koli, Kepala Desa 5 Koli juga sudah datang, yaitu Pak Jefferson Saifatu, sudah datang ke sini. Kemarin sangat membanggakan Ibu Wakil Bupati terpilih, Ibu Apremoi Detan, ya, bersama suaminya Bapak Simpson Polin, sama Pak Simpson Polin itu adalah anggota DPRD Provinsi dari fraksi PSI, bersama Bapak Ari dari Sekretariat Dewan Provinsi. Mereka berkunjung ke sini dan rombongan, dan saya sangat bangga sekali karena sebentar lagi Ibu Apremoi sudah dilantik sebagai Wakil Bupati. Tentunya ada hal-hal yang beliau bisa memperhatikan lokasi ini. Apa komentar beliau ketika kemarin berkunjung ke sini? Beliau berkomentar bahwa pemerintah harus mengambil peran dalam hal perhatian terhadap pilot project ini, karena ini merupakan kebun contoh yang akan menjadi contoh bagi desa-desa lain yang melakukan kebun contoh seperti ini di seluruh desa di Rotendao. Dan pesan kedua adalah supaya kita kelompok bekerja dengan rajin, dan janji beliau adalah akan memperhatikan dengan tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Pemda, yaitu pemberdayaan manakala kami membutuhkan mesin atau alsintan dan lain-lain, maka tentunya melalui dinas teknis akan difasilitasi. Pak Mikris, kan tadi konsepnya baru agroindustri. Ya, jadi Mas yang saya mau tanyakan, kan dia dekat sekali istilahnya ada agrowisata. Apakah ini nanti dicantolkan ke arah situ, diproyeksikan ke arah situ? Jadi begini Bapak, ini namanya agribisnis. Jadi agribisnis ini sudah tujuannya seperti itu. Tapi ke depan kita akan combine menjadi agrowisata juga. Iya. Jadi produk utamanya adalah agribisnis. Iya. By produknya agrowisata. Iya, karena ini kita jalan ke sini bagus sekali. Kita melewati hutan-hutan, dan ini hutannya masih vegetasinya masih bagus, masih hijau-hijau, dan saya bayangkan kalau semua komunitas sudah tertanam, sudah tumbuh yang bagus, ini jadi satu lokasi untuk orang bisa datang camping atau datang berwisata dan lain-lain, Pak Mikris. Jadi nanti ke depan itu Bapak, sebagaimana Bapak tanyakan, akan kita mengarah kepada agrowisata setelah agribisnis tertata dengan rapi, secara ekonomi juga sudah ada tata apik, implementasinya sudah baik, agrowisata lagi. Agrowisata itu sebenarnya tidak sulit.
mendesain tata pesona wisatanya saja. Iya. Ya, jadi ini di pesona wisatanya kalau di sini ada jagung maka diletakkanlah jagung bakar di sana. Di sini ada orang iris tuak di sana, kita taruh di sana Atau ada untuk orang biasa minum. apa ya, lopo-lopo kecil untuk kita bisa orang bisa bermalam juga atau duduk-duduk. Iya bisa Bapak. Nanti saya akan buat lopo-lopo seperti itu. Iya di sepanjang itu karena saya baru datang 1 bulan jadi buat loponya jelek, tapi sudah ada panel surya. Ya ada panel surya, saya baru pakai 1 panel saja. Saya mau lihat di saudara-saudara sini punya panel yang tidak terpakai. Saya mau cari 10 karena itu kekuatannya hanya 250 watt. Kalau 10 sudah 2500 maka sudah bisa pompa air. Nanti ada istilahnya sekolah lapang. Mereka di sini tidak punya sekolah lapang. Impian Bapak Mikris ke depan atas proyek ini sekarang kan baru 4 hektaran, tetapi nanti kan dia berkembang luas. Impian Bapak Mikris atau visi Bapak Mikris ke depan melalui proyek yang Bapak lakukan saat sekarang ini? Jadi impian saya adalah lompatan ekonomi Rotendao ya. Kalau kita mau lihat di sini kita punya PAD masih kecil. Mengapa PAD kecil, pendapatan asli daerah kecil? Karena sektor real tidak berkembang dengan baik, belum berkembang dengan baik. Nah, sektor real itu merupakan tumpuan. Kalau dia berkembang dengan baik, maka masyarakat punya pendapatan baik, produksinya baik, dan lain-lain. Maka akan mendorong apa yang disebut dengan PAD itu, pendapatan asli daerah itu. Dan tentunya PAD menjadi besar, maka APBD juga menjadi besar, pembangunannya juga menjadi besar. Jadi tidak hanya di ekonomi lagi, tapi akan kepada sektor-sektor lain juga berkembang. Namanya multiplier effect. Jadi kalau misalnya di sini pendapatan masyarakat itu katakannya masih sangat rendah, di bawah 50.000 per hari, maka dengan saya sudah buat aktivitas di sini pendapatannya sudah meningkat. Maka saya akan tingkatkan lagi. Ke depan mungkin bukan 50.000 lagi, 100.000 per hari. Dengan demikian sudah di atas UMR. Yeah. Kalau di atas UMR berarti dia sudah mengalami kesejahteraan. Ya, jadi kita harapkan supaya pendapatan daerah yang masih kecil, pendapatan masyarakat kecil menjadi besar lewat sektor real ini. Karena disayangkan sekali kita dari desa kok belanja buah-buahan di kota. Kota belanjanya di belanjanya di Kupang. Kan lucu. Masa dari desa belanjanya Kupang, kita balik belanjanya ke sini. Misalnya contoh Bapak, pakan ternak yang untuk peternak babi dan sapi ayam itu kan harganya 11.000 per kilogram. Kalau saya ciptakan di sini, pakan di sini, maka bisa menjadi 7.000. Itu berarti terjadi penghematan 4.000. 4.000 itu saving terhadap petani. Petani punya pakan yang murah, maka harga jual babi, harga jual daging menjadi murah. Sekarang harga jual daging babi itu 80 sampai 90.000 per kilogram. Sedangkan dengan pakan yang mahal, maka petani tidak punya apa-apa. Petani tidak punya nilai lebih. Value added-nya kecil. Kok di Bogor, di Depok 120.000, sedangkan di sana pabrik pakan di sana. Yeah. Tetapi harga daging babinya mahal. Di sini pakannya dibawa dari Surabaya, daging babinya harganya murah. Dengan demikian pendapatan lebih daripada rakyat sangat kecil. Jadi dia bekerja ini sepertinya dia ini pesuruh saja, ya. Karena di sini hanya input dari sebuah variabel ekonomi, variabel tenaga kerja saja yang merupakan keunggulan daripada orang Rote beternak, ya. Sedangkan makanan, obat-obatan, apalagi bibit ayamnya sendiri dibawa dari Surabaya. Listriknya sendiri listrik PLN juga anggap saja ini juga dari Surabaya karena bensinnya juga dari sana. Yang ada di sini hanyalah satu variabel kecil namanya variabel tenaga kerja yang kalau kita presentasikan hanya 5% dari satu satuan ayam. Katakanlah ayam itu harganya 50.000, maka tenaga kerja yang berkontribusi di dalam ayam itu hanya 2.500, Pak. Bapak Mikris kan yang baru datang ini kan baru Ibu Wakil Bupati terpilih, Pak anggota Dewan Provinsi. Tapi ke depan tentunya pasti pemerintah Rotendao definitif ataupun masih sementara PJ sekarang akan bisa disilaturahmi untuk datang ke sini Bapak Mikris. Ya, terima kasih Bapak. Saya sudah sampaikan melalui Pak Asdua untuk melaporkan kepada Pak PJ Bupati. Yeah. Dan hari Senin beliau melaporkan kepada Pak PJ Bupati tentang kondisi kita. Yeah.
Dan kalau kondisi kita sudah di sini, tentunya Bapak PJ pasti berkenan datang. Tinggal Pak yang laporkan Pak As. Karena saya sampai Pak As 2 saja Pak. Asisten yang membidangi bidang pembangunan dan ekonomi. Saya tidak boleh lompat. Betul. Karena birokrasinya demikian. Jadi yang sebagai perpanjangan tangan saya di kantor Bupati itu adalah Pak As 2 dan Pak As 2 yang ngomong sama Bapak Bupati. Tentunya Bapak Pejabat Bupati datang dan Pak Bupati terpilih juga saya sudah WA beliau, pasti beliau juga kalau sudah pulang di BA pasti beliau juga datang. Ya. Dan saya juga harapkan Pak Gubernur ke sini dan akan dikomunikasikan juga oleh Pak anggota Dewan kemarin melaporkan kepada Gubernur terpilih Pak Lakalena, dan kalau panen bulan Maret sekitar panen perdana itu sekitar 15 Maret 2025, maka saya harapkan Pak Gubernur datang sini dan kita akan menunjukkan bahwa satu agribisnis yang betul-betul terintegrasi dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Mikris. Sukses untuk usahanya ini. Ke depan ini jadi satu contoh yang baik sekali untuk Rotendao. Karena ironis juga Bapak Mikris, kita di Rote masyarakat sudah meninggalkan perladangan, perkebunan untuk mencari jagung saja susah ya. Bahkan orang yang bekerja menjual jagung goreng, saya di Oelungku saya sempat tanya, mereka harus mendatangkan dari Kupang seperti itu Bapak Mikris. Dan apa yang Bapak lakukan ini mudah-mudahan menginspirasi dan motivasi masyarakat untuk bisa kembali ke perladangan atau perkebunan Bapak Mikris. Ya, saya kira ini motivasi yang baik sekali Bapak. Karena untuk itulah Bapak tinggalkan Jakarta dan kesini. Saya sebenarnya turun dari tempat yang tinggi kepada yang rendah dan lumpur sini. Istri saya masih marah-marah lagi. Saya harus sudah berapa bulan di sini? 1 bulan lebih Bapak. Beberapa perusahaan swasta sudah kontak saya untuk saya bergabung di grup mereka. Saya tidak perlu membuka. Iya. Tetapi sama istri saya juga dengan begitu insentif yang cukup lumayan, saya belum menjawab. Istri sudah marah-marah, tapi saya bilang lebih baik saya datang dan bekerja dari awal. Karena kalau kita hanya monitor dari pusat, tidak mungkin. Karena di sini saya di sini saja agak sulit. Apalagi saya dari jauh kejauhan sana. Nah itulah motivasi saya Bapak. Dan saya harapkan pada tahun 2025 ini panen bulan April, Maret, maka Mei itu atau Juni saya sudah turunkan mesin kecil jadi bikin pelet yang 1 ton 2 ton per hari itu. Dari hasil ini produk dari sini kelompok Maifali Nusa Rote ini akan menghasilkan pelet. Sudah berlabel kelompok. Berlabel kelompok dan mereknya pakan yang merambah hutan lindung ditolak di pangsa pasar Eropa. Bapak Mikris, satu lagi pemilihan tempat ini kan Desa Lima Koli. Kalau mau lihat kan Bapak ya dari marga orang Ti. Ini apa yang ceritanya seperti apa sehingga Desa Lima Koli ini Bapak dijadikan lokasi? Desa Lima Koli ini satu. Dari seluruh Rote ini saya survei justru desa ini yang lokasinya lebih strategis, subur. Ya, ke jalan juga dekat, listrik juga sebentar tadi sudah survei jadi bisa tarik ke dalam kebun. Yang lebih dekat, strategis, orangnya juga ramah dan saya juga kelahiran di sini Pak. Oh begitu ceritanya ya? Orang tua saya, bapak kandung saya jadi guru di sini tahun 1968. Saya 1968 sudah jadi guru di SD Gemit Ingofao, lalu pindah ke SD Negeri SD Negeri di Tanggoen. Jadi saya memang lahir di sini. Pada saat saya berusia 40 hari dibawa bapak saya sama ibu saya bawa saya ke Kupang dan menetap di Osao. Setelah usia 4 tahun kembali ke Rote dan karena ini tempat yang menjadi tempat memori. Bersejarah Pak. Dan di sini kakek saya juga punya lahan ini semua dan di Tutuhu sana juga ada, di hutan lindung punya samping itu juga ada sehingga tanah ini menjadi mudah. Nah ini milik adik saya, adik Sam Marino Sam. Sam. Nah ini adik saya yang dia ini punya. Iya. Tapi dia kasih saya 20 hektar. Iya. Nah ini adik saya yang satu-satunya di sini. Saya orang Ti dan adik saya di sini. Kami 2 saja Pak. Dari turunan ibu kami 2 saja. Jadi dia memiliki lahan Bapak ini. Sam Patola. Patola, ya. Jadi lahan dari sini ke sana Bapak 3,5
3,5 kilometer itu adalah milik dari adik saya. Jadi adik saya kasih saya, dia bilang kakak pertama 20 dulu. Kalau kakak mau tambah silakan. Ya. Jadi kemudahan mendapatkan lahan dan selain ada hubungan moral ya, emosional dengan orang tua lahir di sini, peradaban di sini juga sudah bagus. Jadi ibu saya juga meninggal dan kuburnya di sana. Jadi saya bulan Juli itu baru buat kubur. Ada dengan nenek moyang semua ada 11 kubur. Bulan Juli tahun 2024. Jadi saya mau bikin ini tempat bersejarah bagi baik. Selain itu juga supaya meningkatkan kehidupan mereka juga Pak. Karena satu hari mencari 50.000 iya, betul sekali, susah sulit sekali. Bagi orang lain bilang gampang karena kebetulan Bapak pegawai negeri. Betul. Tapi Bapak di masyarakat posisi petani di desa ya. sangat sulit. Nah ini adik saya, adik Sam, silakan ngomong sepatah dua kata. Ya, Bapak Sam, bagaimana perasaan Bapak ketika lahan Bapak lalu Bapak Mikris dibuat kebun sementara sekitar 4 ini tetapi ke depan akan bertambah lagi. Ini kakak pun kebun. Iya. Saya pun kebun berarti kakak pun kebun. Iya betul. Ya, senang sekali Bapak. Iya, saya senang. Oke, terima kasih Bapak. Ya Bapak Mikris, terima kasih untuk bincang-bincang, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Sukses untuk Bapak Mikris ya. Ya. Membangun Rotendao dalam semangat. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak James Riu. Pak James Riu datang Pak James Riu. Ya. Saya jangan tutup dulu Bapak. Ada Pak James Riu, sekretaris saya di situ Pak. Oh, Pak begitu. James Riu, Pak James. Pak James Riu. Ya. Pak James Riu ini adalah adik sampai sedikit Pak James. Jadi kami merancang bisnis plan untuk jagung dan rumput laut. Dan saya sebagai ketua pokjanya, beliau ini sekretaris saya, Pak James Riu ini. Beliau ini ahli di agribisnis Bapak. Dan silakan Bapak berbicara sedikit. Iya Bapak James, Bapak kan putra Rote yang berada di Rote, walaupun sempat keluar tapi kembali ke Rote dan berkarya. Melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Mikris dan tentu Bapak James juga dan semua masyarakat yang di sini dalam kita boleh bilang proyek perkebunan ini, apa yang bisa Bapak komentari? Saya kan cuman datang dari kegelisahan bahwa pembangunan ekonomi di Rote ini terutama sektor real itu kan hampir 15 atau 20 tahun tidak bergerak yang secara signifikan kan itu. Padahal potensi kita kan hanya agraris dan maritim. Nah oleh karena itu dari konsep itu tangkap dari ide Pak Mikri, saya coba buat dalam satu konsep bagaimana kemudian sektor ekonomi ini harus berperan aktif di dalam meningkatkan sektor real, pendapatan, bahkan juga PAD dan bagi daerah ini. Untuk itu yang kita lakukan ada dua hal, bahwa skala usaha dari sektor real ini terutama pertanian, peternakan dengan perikanan itu harus dalam skala usaha agribisnis yang besar dan terintegrasi. Oleh karena itu lahan yang kita coba untuk inisiasi itu 2000 hektar. 2000 hektar dengan pemikiran nanti akan supply sebagai pembuatan pakan. Nah ini kan dia bersinergi sedemikian rupa. Jadi bukan hanya jagung ansik yang kita butuh, tapi nanti ke arah pakan. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat masyarakat peternak lah. Orang nenek moyang kita orang Rote ini beternak itu sudah menjadi gaya hidup sehari-hari, terutama beternak babi. Padahal harga pakan itu sangat tinggi. Nah dengan kita buat begini, kita mau supaya nanti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita orang Rote, bahwa nanti kita ada piara babi, mau butuh apa tinggal ambil, ada ini yang tadi kendalanya pakan sudah tidak ada kendala lagi. Jadi rencananya kita bisa menurunkan harga pakan kalau nanti dibuat jadi mesin itu pabrik pakan itu, dia bisa menurunkan mungkin sekitar 8.000 sekilo atau 7.000 sekilo seperti itu dari produksi ini sendiri. Nah dengan diharapkan demikian itu maka ekonomi mulai menggeliat begitu. Nah nanti ini kemudian ada lagi scale up atau replikasi di daerah lain yang potensial lagi. Kesulitan kita kan kita belum mendapatkan data yang real pengembangan lahan di mana lagi tempatnya. Tapi nanti setelah itu jadi kita akan replikasi lagi. Jadi nanti semua petani bisa masuk untuk lakukan ini. Nah sistem pengelolaannya juga kita berkerakyatan, artinya betul-betul kita memberikan kemanfaat sebesar-besarnya buat pelaku usaha dari pelaku usaha kerakyatan. Jadi bukan kepada pengusaha atau hal-hal tertentu, tapi kepada rakyat banyak, tapi di dalam skala yang ekonomi, punya nilai ekonomi. Artinya dengan dia berusaha
dia lebih dari pendapatan dia sehari-hari, dia bisa tabung, dia bisa menyekolahkan anak, kuliahin anak, dan kebutuhan dia masih banyak, dan juga masih ada saving. Nah, prototipe ini yang mau kita susun seperti itu supaya petani juga nanti ketika dia berusaha, dia melakukan usaha ini benar-benar dia dapat satu pendapatan yang mempunyai nilai ekonomi. Kalau sekarang ini kan tidak punya nilai ekonomi, kasihan mereka begitu di bawah pendapatan. Kalau kita lihat nilai tukar pertanian yang 1,0,2, 1,2, 1,3, itu kan artinya dia punya pendapatan yang pembiayaan itu hanya selisih 0,2. Itu sangat rendah, dia nggak punya saving, nggak mau biaya pendidikan udah nggak bisa lagi, tidak bisa lagi. Nah, kita rencana bisa kan misal 1, atau nilainya 2 atau nilainya 3 seperti itu. Jadi dia punya saving itu. Nah, inilah caranya untuk menggerakkan perekonomian, karena kembali lagi supaya idenya ini jangan melebar, kita tidak tidak mau ke hal teknis, tapi ide besarnya itu yaitu menggerakkan perekonomian dan perekonomian rakyat. Maka salah satu cara atau cara satu-satunya itu ya agraris, maritim, dan peternakan, nggak ada lagi yang lain. Tapi dikelola terintegrasi. Anak agribisnis ini kan punya sub-sub. Jadi kalau nanti kita lihat di presentasi kita yang kita sudah dibuat konsepnya, agribisnisnya kan sekian sub. Nanti di sini selain ada pembibitan, kemudian ada pemeliharaan untuk pemanenan, kemudian nanti ada agrowisata, bisa kalau skalanya sudah besar. Kemudian kita masuk lagi di sektor hilirisasinya, pakan ataupun aneka kuliner, aneka makanan, pakan, pengolahan. Kemudian kita masuk lagi, ada juga BBM yang kita urus subsistem agribisnis tersendiri untuk nelayan kalau sudah skala besar. Kemudian subsistem perkreditan, kemudian subsistem pendidikan dan vokasi, itu semua kita integrasikan jadi satu. Nah, inilah konsep agribisnis itu. Sehingga nanti sistemnya itu terus diimprove terus. Nah, kalau kita sudah menemukan model ini, kemudian kita replikasi ke daerah lain di Rote juga. Dan nanti ini jadi model supaya petani itu tidak lagi hanya punya 1/4 hektar barangkali, atau hanya punya 300 meter barangkali, tapi nanti kita bikin misalkan dia layaknya itu 3 hektar, ya 3 hektar ya kita buat mereka layaknya seperti itu. Nah, ini konsepnya begitu. So demikian semua bergerak. Nah, kalau sektor real ini bergerak kan pendapatan kita mulai naik nih, mulai tinggi. Tapi ini kan mimpi ya. Iya, tapi paling tidak kan mimpi itu sudah dimulai, sudah dikerjakan. Dan kita optimis bahwa akan nyata. Karena langkah pertama sudah dimulai. Baik, terima kasih Pak Mikri sekali lagi. Plus Pak James, kita doakan dan kita kerjakan apa yang direncanakan sudah dikerjakan, pasti sukses menyertai proses, tidak mengkhianati hasil kan seperti itu. Terima kasih Pak Mikris dan Pak James. Kita akan bincang-bincang di lain waktu lagi. Yang pasti akan berkepanjangan karena ini baru ditanam, pasti akan ada pemanenan dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya dalam integrasi yang sudah direncanakan. Terima kasih teman, inilah perbincangan kami dengan Pak Mikris plus ada suplemennya dari Pak James tadi tentang satu konsep agribisnis yang terintegrasi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Mikris. Kita dukung, ini satu kebanggaan bagi kita Rotendao dan kita pastikan bahwa ini akan berdampak ke depan, bisa diimplementasi, diduplikasi di daerah. Sukses untuk usahanya, Tuhan memberkati. Salam. Salam. Jadi begitu. Jadi kalau Bapak mau bikin kebunan, adik saya di situ, kita atur kok. Ini dia tadi ukur 176 kali 120. Berarti dia sekitar udah 2 hektaran ini. Nggak, lebih 176 Kali 120. Ke sana 176, ke sini 120. Setelah kita